Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapiu. Nah, untuk kali ini kita jumpa lagi saat pagi sekitar jam 7. Intinya teman-teman semoga tetap sehat karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hari ini kita tetap sharing-sharing seputar peternakan bebek petelur. Intinya nggak bosan-bosan kita berbagi ilmu ataupun bertukar pendapat melalui video. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana cara mempertahankan di saat produksi telur lagi puncak ataupun sudah mencapai 90% agar tetap maksimal. Jadi untuk mengetahui mari kita simak videonya. Ini telur. Oke, salam jumpa lagi bersama channel Rapio. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan, kelancaran, nggak bosan, karena kesehatan itu harus kita jaga, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hari ini kita tetap sharing-sharing yaitu seputar peternakan bebek petelur. Intinya kita nggak bosan-bosan untuk membahas ataupun berdiskusi tentang peternakan bebek petelur, karena apapun yang kita lakukan kita berharap tetap berhasil ataupun memperoleh keuntungan. Nah, kali ini kita akan membahas yaitu cara mempertahankan bebek petelur yang udah berproduksi maksimal 90%, karena itu yang kita tunggu-tunggu, bebek berproduksi 90%. Jadi untuk merawatnya harus ada persiapan khusus. Jadi intinya cara mempertahankannya mari kita simak. Oke teman-teman, intinya untuk mempertahankan bebek telur yang udah berproduksi 90% agar dia panjang masa produksinya tidak mengalami gangguan. Jadi yang harus kita jaga yaitu hindari bebek dari stresan. Jadi intinya bebek petelur memang sensitif dengan kesetresan. Intinya kita harus betul-betul ekstra untuk menjaga bebek telur kita di saat kondisi udah berproduksi, karena dengan kita memperhatikan keadaan bebek petelur, menghindarkan bebek dari kesetresan, insya Allah bebek telur akan dalam masa periode pertama akan berproduksi kisaran dia 7 bulan sampai 8 bulan. Itu bisa mencapai dia 80%, 90%, bahkan kalau memang betul-betul ekstra kita merawatnya bisa 95%. Jadi untuk masalah stres itu macam-macam jenisnya, yaitu dari segi lingkungan, dari segi cuaca. Intinya kita harus memperhatikan keadaan bebek, jangan kita abaikan. Apapun kegiatan kita, perhatian kita penting untuk peternakan bebek telur. Oke, yaitu cara selanjutnya itu agar bebek telur bertahan lama dalam berproduksi tinggi yaitu 80-90%. Intinya kita harus mengikuti apa kemauan bebek petelur. Intinya jangan kita yang ngatur. Intinya dari segi pakan kita harus mengikuti alur bebek telur, karena bebek berproduksi tinggi itu membutuhkan pakan yang ekstra, lagipun pakan yang konsisten, jangan berubah-ubah. Intinya untuk masalah pakan bebek telur kita harus kasih lebih, biasanya 100 ekor dikasih 13 kilo. Kalau bisa kita, kalau untuk pakan jadi, intinya kita kasih aja 20 kilo, itu nggak akan dihabiskan. Intinya menjaga di saat bebek petelur yang lain belum makan, intinya masih bagian. Jadi untuk perawatan bebek petelur itu harus kita perhatikan betul-betul, karena kalau berproduksi jangka panjang insya Allah keuntungan akan datang pada kita. Jadi untuk teman-teman sekalian, perhatikan cara perawatan bebek petelur di saat produksi tinggi, karena banyak kejadian di saat produksi tinggi nanti di saat dia posisi masih pertengahan bulan, bebek telur itu bisa rontok bulu awal dini, intinya sebelum waktunya. Itu bisa mengakibatkan kerugian pada kita dalam ternak bebek telur.
Oke teman-teman, cara selanjutnya untuk mempertahankan bebek petelur agar tetap produksi selama satu periode mencapai 7 bulan, hindari ganti pakan, hindari bolak-balik ganti pakan. Kalau bebek petelur udah dasarnya itu sampai akhir itu jangan bolak-balik ganti, sebab di saat kita udah mengasih pakan merek A, nanti kita kasih B, nanti bebek itu akan stres total, itu mengakibatkan drop, penurunan produksi telur. Intinya untuk teman-teman, kita harus mencari bahan pakan itu yang ada di kotak kita. Intinya jangan sampai kehabisan stok. Kita harus menyurvei pakan itu ada sepanjang masa apa enggak, karena itu faktor penting untuk masalah pakan itu. Intinya satu aja, kalau seandainya makan racik, campurannya itu memang harus ada bahan bakunya. Jadi untuk masalah pakan kita harus konsisten. Masalah protein itu kalau udah kita menggunakan pakan jadi itu udah maksimal itu dibikin pabrik, karena yang membuat pakan itu para profesor ataupun para ahli yang udah diakui pendidikannya dalam bidang peternakan bebek telur. Oke, untuk teman-teman, yaitu cara selanjutnya untuk mempertahankan produksi telur, yaitu jaga lingkungan kandang. Intinya dari segi kelembapan lantai kandang itu sangat mempengaruhi. Intinya posisi di saat musim hujan, kalau bisa lantai kandang itu tetap kering, jangan sampai becek. Karena kalau bebek karena kalau lantai kandang petelur becek, itu bisa mengakibatkan kestresan pada bebek, yang jelas produksi akan turun. Pastikan kita kalau ingin beternak bebek telur, kandang itu betul-betul atapnya full, jangan sampai ada yang bocor. Karena posisi kalau menggunakan semi intensif, intinya kan kalau satu hari itu di luar kandang, jadi di saat dia masuk kandang hujan di malam hari, intinya kandang itu bisa dipastikan kering kalau musim hujan. Karena dengan keadaan seperti itu, produksi akan tetap stabil dalam ternak bebek telur. Teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini, intinya kita harus bisa mempertahankan produksi telur, karena itulah yang kita harapkan dalam beternak bebek telur, yaitu produksi telur yang maksimal yaitu 90%. Karena dalam beternak bebek telur, kalau salah kaprah, intinya kita nggak memperhatikan, cuek-cuek aja dengan bebek telur, itu bisa berakibat fatal kita dalam beternak bebek telur. Makanya intinya yang selalu seulang-ulang untuk para pemula, khususnya kita harus konsisten dalam hal itu, dalam mempertahankan produksi bebek telur. Karena banyak kejadian bebek telur itu rontok bulu sebelum waktunya, itu pengaruh kestresan yang tinggi, seperti yang tadi nggak diperhatikan, nggak dirawat. Oke, jadi cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Intinya semoga kita dalam beternak bebek telur akan mengalami keberhasilan dan tidak mengalami kerugian. Intinya kita harus sharing pada ahli, karena itu hal yang paling penting. Oke, cukup sekian saja, kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman, semoga selalu tetap dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.